Yang saya hormati segenap Dewan Guru, Asatidz, wal Ustadzat yang hadir. Mudah-mudahan beliau semua sehat walafiat, panjang umur dalam takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga ketika wafat Allah mewafatkan kita dalam husnul khotimah. Segenap para santri dan santriwati yang saya cintai, yang saya sayangi, semoga menjadi orang yang soleh solihah, bertakwa kepada Allah, dan mulia dunia akhirat insya Allah. Tadi pagi ba'da sholat subuh saya mendengar lantunan Simtud Duror. Simtud Duror. Nah, pagi ini mendengarkan Maulid Ad-Dibai. Nanti malam Syaraful Anam. Syaraful Anam. Itu. Nah, yang pertama saya usul kepada OSPA dan pembimbing asrama, waktu ketika muhadharah, betul-betul muhadharah yang cukup lama gitu. Jadi baca Maulid Nabinya tidak disingkat. Tidak disingkat. Kecuali acara tertentu baru disingkat. Supaya apa? Supaya kita tahu urutan ceritanya, alur ceritanya dari awal hingga akhir gitu. Kalian kan belajar bahasa Arab ya. Insya Allah bisa. Kalau belum bisa, nanti pas liburan minimal 40% kita paham. Misalnya tadi dibaca wa amitna fi tariqatihim. Ya Allah, wafatkanlah kami pada jalan mereka. Ya. Ada lagi kata-kata apa tadi? Wa bi ayatil Qur'ani fada'il fina akhal wahani wa amitna fi fariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Ya Allah, termasuk selamatkanlah kami dari berbagai fitnah. Itu sama ketika ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi nakhtim bil musyaffa. Ya Allah, tutuplah kehidupan kami dengan mendapatkan syafaat Rasulullah. Waghfir walidina, ampunkan dosa orang tua kami. Kan gitu kan enak itu. Jadi fahtazzal arshu turaban wastibsyara wazdada al-kursiyyu haibatan wa waqara وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. Kalau faham itu enak. Kalau faham itu enak. Tapi dimulai dari nanti muhadharah berikutnya itu membaca satu persatu gitu. Nah, tadi subuh Ustaz Solihin saya ceramah maulid di Puri Gading. Orang komplek lagi yang akhiran itu. Lah, keren ini orang komplek. Orang komplek 90% orang komplek. Yang 10% itu para ustadznya yang campuran gitu. Terus baca satu persatu orang komplek tuh. Baca satu persatu. Dipotong. Alhamdulillahil qawiyil ghalib
3 orang itu gantian. Meskipun bacanya kayak baca Iqra. Contoh, awwalu ma nastaftihu bi irati haditsain. Nah, macam-macam padahal salah kan? Yang betul kan awwalu ma nastaftihu bi irati haditsain warada an nabiyyin kana qadruhu 'azima. Kan gitu. Tapi tidak masalah sambil belajar. Nah, kemudian termasuk di kampung Ceger, Cikunir kadang-kadang pakai di samping Maulid Tiba apa? Syaraful Anam. Syaraful, nah gitu. Itu usul saya. Kemudian Ustadz Afif harus mencari anak santri yang suaranya tidak fals. Ada suara enak untuk dia sendiri. Ada suara enak untuk dia sendiri. Tapi ketika nyampur, nggak bisa dia. Siapa contohnya? Ah, saya sebut namanya apa ya? Siapa? Sing ganteng dari Medan? Nazrul. Itu enak untuk dia sendiri. Coba Ustadz Afif, bacanya Pak. Marhaban, coba ketinggian. Yang tinggi. Nurul aini. Lo nggak nyambung gitu loh. Kalau Nazrulnya namanya Taufik, coba 1, 2, 3. Marhaban ya nurul aini, marhaban, marhaban. Nyambung meskipun suara saya resah. Resah apa? Apa? Serak. Tetap nadanya nyambung. Nadanya contoh. Ding 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 ding. Nazrul. Ding 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 di batas. Enggak nyambung. Tapi ding 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 di batas cocok. Ding 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 di batas kota ini nyambung. Ding 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 di batas enggak nyambung. Itu namanya nadanya belum bisa ngikuti. Dan itu memang zauk, rasa. Dan kadang rasanya benar, praktiknya benar. Kenapa? Memang Allah nggak ngasih nikmat, ngasih anugerah berupa suara. Nah, itu suara untuk dia sendiri, tidak untuk bersama-sama. Sama dengan ketika kita upacara. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Ini enggak. Garuda Panca, enggak cocok meskipun tinggi. Ya. Itu yang kedua, cari santri yang supaya ketika Ustadz Afif sudah nanti uzur itu bisa pergi keluar atau sedang ada tugas yang lain, ada yang menggantikan gitu. Kemudian yang ketiga, peringatan Maulid Nabi ini harus menimbulkan tajdidul hamasah, memperbarui semangat. Semangat apa? Semangat untuk ibadah yang lebih hebat lagi. Semangat dekat dengan Allah yang lebih dekat lagi, begitu. Paham? Semangat belajar lebih kenceng lagi. Semangat disiplin lebih kenceng lagi, gitu. Masa tadinya kurang disiplin, atau sudah disiplin, dikencengkan lagi disiplinnya. Jadi bukan hanya cinta maulid, cinta ikut maulid, tapi nggak cinta mencontoh Rasul. Itu namanya nggak seimbang dengan apa yang kita baca. Kan ada tuh orang semangat ikut hadroh, baca maulid, sholat subuh 6:30. Mending nggak maulid, tapi sholat subuh tepat waktu. Kan banyak tuh teman-temanmu yang ikut majelisnya. Ikut majelis, Ustadz Wawan, ada orangnya? Enggak, saya ikut, ada.
Ustadz Mabruri ikut tak majelis, tapi sholat subuh 7:30 itu pun nggak sholat. Maksudnya bangunnya setengah. Itu kan banyak teman-temanmu yang ikut majelis tuh, pakaiannya pakai haji, bahkan pakai surban, udeng-udeng, maulid di mana-mana. Pas pengajiannya ngerokok, ngobrol, gak dengerin, maka gak pinter-pinter yang seperti itu. Harusnya dengerin ceramahnya Ustadz bagaimana, terus diamalkan, kan begitu. Ini enggak. Nah ini maaf, kamu nanti kalau terjun di masyarakat sebagai pimpinan majelis, umpama siapa pimpinan majelis? Al-Mukarram Al-Ustadz Sulaiman bin Daud. Wah. Tapi mencontohkan Bang Sulaiman bahwa Anda sebagai pimpinan sholat subuhnya berjamaah. Betul? Kalau Sulaiman saya percaya. Karena saya lihat sendiri. Sebelum duhur sudah siap azan di masjidnya dekat rumah itu. Masuk bapaknya. Saya percaya kalau Sulaiman mah. Yang lain merokok. Ya merokok juga. Merokok juga. Apa payah dah. Payah. Jangan. Gitu man. Ya. Nah, untuk anak sekalian yang keempat, bagian dari melaksanakan sunnah Nabi itu ya bersih-bersih gitu loh. Bersih, kamarnya bersih, kamar mandinya bersih, halaman bersih, apalagi toiletnya bersih. Itu mencontoh Nabi, itu hasil maulid di situ. Meskipun agak yang tidur, tidak apa-apa tidur, jangan dibangunin, jangan. Ya, jangan. Ya, jadi, dengerin. Bersih-bersih bagian dari cinta Nabi. Ya, bersih-bersih, kamarnya bersih, kamar mandi bersih, halaman bersih, itu cinta Nabi. Kenapa Nabi mengatakan an-nadhafatu minal? Nah, kita enggak, biar kebuli aja habis an-nadhafatu minal iman. Sampai satu upoh pun, apa upoh sih? Apa bahasa Indonesia upoh? Upoh. Satu nasi pun enggak tersisa. Kenapa? Kebuli an-nadhafatu minal. Giliran sampah di depan, an-nadhafatunya enggak ada. Nah, itu cinta Nabi harus cinta cinta Nabi harus cinta disiplin. Apa? Disiplin. Kemarin saya bilang nih, disiplin itu orang biasa-biasa saja yang disiplin bisa mengalahkan orang cerdas yang nggak disiplin. Orang cerdas, matematik, pinter. Bahasa Inggris, pinter. Bahasa pinter tapi nggak disiplin, kalah dengan orang yang biasa-biasa saja kan disiplin. Orang yang disiplin ilmunya akan lebih tinggi ketimbang orang yang cerdas. Kenapa? Satu, yang cerdas nggak disiplin belajar, merasa udah pinter gampang kecil. Tapi yang IQ-nya sedang, semangat belajar. Itu bisa mengalahkan, mengungguli orang yang apalagi sudah cerdas, disiplin, keren. Gitu ya. Itu saja dari saya dalam peringatan Maulid Nabi pagi ini. Mudah-mudahan satu, nanti dirubah polanya. Jangan hanya yang biasa baca terus, yang lain nggak baca. Setiap santri wajib punya bukunya. Digilir. Sekarang giliran kelas 1 laki-laki, baca dah. Alhamdulillahil qawiyil ghalib. Enggak apa-apa. Giliran Yahya, awwalu ma nastaftihu bi irati hadisain wa rada'an nabiyyin kana qadru azima. Apa? Nah, itu zamannya Yahya memang orang Jawa Timur, Pasuruan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, gitu, Pak. Gitu ya. Yang kedua, coba yang sudah
SMP kelas 3, SMK apalagi ke atas, sambil direnungkan artinya. Mencoba untuk mencari artinya. Yang ketiga, peringatan Maulid Nabi diiringi dengan semangat yang baru, semangat untuk lebih baik. Nah, yang terakhir, di antara mencontoh Nabi itu cinta Nabi, cinta kebersihan. Cinta kebersihan dan disiplin dalam berbagai hal yang positif. Itu saja dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan dimasukkan ke dalam hati, pikiran, dan diamalkan insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Widodo atas